Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lukas Emmanuel. Di sini saya ingin membuat video tugas hukum laut internasional, yaitu mengenai laut lepas. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan dahulu mengenai pengertian dari laut lepas. Menurut pasal 86 UNCLOS 1982, laut lepas adalah perairan laut internasional meliputi semua perairan laut yang tidak terletak di zona ekonomi eksklusif, wilayah laut atau perairan laut dari sebuah negara, maupun yang tidak terletak di perairan di kepulauan dari negara kepulauan. Perairan laut di luar hak yurisdiksi nasional, atau secara lain perairan laut lepas di luar zona ekonomi eksklusif dan dasar laut di luar landasan kontinen negara-negara. Oleh karena itu, laut lepas tidak termasuk hak yurisdiksi negara manapun. Di perairan laut internasional ini, semua negara memiliki hak untuk menangkap ikan, tetapi mineral di dasar laut dianggap sebagai warisan bersama umat manusia. Eksploitasi mineral harus dilaksanakan sesuai dengan satu mekanisme dengan surat izin dan pembagian kepentingan dari semua negara. Nah, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi inter alia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Yang pertama, kebebasan berlayar. Yang kedua, kebebasan penerbangan. Yang ketiga, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan tunduk pada bab 6. 4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional pada tunduk bab 6. Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan tercantum pada bagian 2. Kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan 13. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain untuk melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Nah, mengenai dalam kasus TNI AL tangkap kapal budak yang diburu Interpol, dalam kasus ini Indonesia menahan kapal yang diduga merupakan kapal budak menyusul pengejaran mendekatkan di wilayah laut terbuka. Nah, pertanyaannya, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas ini terjadi? Apakah sah menurut hukum laut internasional? Nah, dalam UNCLOS 1982 dijelaskan mengenai pemeriksaan di laut lepas, yaitu pada pasal 110. Pada pasal 110 ayat 1 dijelaskan bahwa kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas lain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96 tidak dibenarkan untuk menaikinya, kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa A1. Kapal tersebut terlibat dalam perompakan. 2. Kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak. 3. Kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109. 4. Kapal tersebut tanpa kebangsaan. Atau 5. Walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut dalam kenyataannya memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.
Nah, dalam pasal 3 juga dikatakan bahwa apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak memiliki suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita. Nah, dalam pasal 110 ini dijelaskan bahwa kapal perang itu dapat melakukan pemeriksaan apabila diduga ada kapal asing yang melakukan misalnya seperti perbudakan atau seperti kasus yang terjadi di Indonesia adalah TNI AL menangkap kapal yang diduga merupakan kapal budak. Jadi menurut hukum laut internasional yaitu UNCLOS ini sah dalam hukum karena kapal itu diduga merupakan kapal budak yang mengangkut budak. Sekian dari saya, terima kasih.